Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anakku kelas 8. Hari ini kita masih belajar tentang teks berita. Namun sebelum memulai pembelajaran, Bu Iin ingin tanya sesuatu kepada kalian semuanya. Pernah nggak sih kalian melihat suatu peristiwa atau kejadian? Jika pernah, apakah kalian ingin menyampaikan kepada orang lain, teman, atau sahabat? Nah, bagaimana sih cara menyampaikannya agar informasi yang mereka terima itu secara utuh, tidak dilebih-lebihkan dan tidak dikurang-kurangkan? Salah satunya yaitu melalui berita. Nah, hari ini kita akan belajar menyampaikan informasi dalam bentuk berita. Apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, kita akan belajar pentingnya berita, penyampaian berita, dan penyuntingan berita. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Baik, yang pertama yaitu pentingnya berita. Kenapa sih berita itu penting? Kira-kira kenapa? Iya, benar. Karena berita mengandung informasi, Bu. Iya ya, salah satunya yaitu berita mempunyai banyak manfaat, diantaranya mengandung informasi terkini berdasarkan fakta ya. Yang kedua, mengetahui keadaan sekitar. Jadi dengan berita kalian bisa mengetahui keadaan sekitar untuk apa? Untuk menentukan langkah dan tindakan selanjutnya. Seperti contoh, berita tentang PPKM diperpanjang sampai tanggal 9 Agustus. Oh, tindakan selanjutnya apa? Ini menyiapkan materi pembelajaran kah? Atau lebih belajar sungguh-sungguh, evaluasi, dan seterusnya. Contoh lagi, berita yang kemarin baru saja heboh, yaitu olahraga. Salah satu cabang olahraga Indonesia, bulu tangkis, meraih medali emas. Langkah tindakannya apa? Bangga, buat story, dan lain sebagainya. Gitu ya. Yang kedua, penyampaian berita. Nah, ini yang menjadi pokok ya, yang penting ya. Nah, penyampaian berita. Penyampaian itu apa sih? Nah, intinya yaitu menyampaikan peristiwa, kejadian, atau sesuatu hal yang kalian lihat atau yang kalian temukan melalui berita. Langkah penyampaian berita itu ada 4 langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, kalian menentukan sumber berita. Sumbernya valid enggak? Benar apa tidak? Dari sumber terpercaya apa tidak? Hoax apa tidak? Yang kedua, mendatangi sumber berita. Jadi langsung ke tempat kejadian bisa. Atau kalau sumber beritanya seorang yang inspiratif, kalian bisa mendatangi orangnya, seperti itu. Yang ketiga, mencatat fakta-fakta penting. Fakta ya, ingat ya, fakta. Jadi kalian nyatet sendiri fakta-fakta berdasarkan hasil wawancara dan data yang kalian temukan di lapangan. Tidak ada unsur katanya ini, mungkin itu tidak boleh dalam berita ya. Jadi harus fakta. Yang keempat, mengembangkan menjadi berita. Jadi ketika kalian mencatat fakta-fakta penting, itu ada kaitannya dengan adiksimba. Setelah itu kalian kembangkan menjadi paragraf sehingga membentuk sebuah berita yang utuh, seperti itu. Nah, contoh, ini ada berita tentang vaksin ya. Berita tentang vaksin ini, kalian cari dulu adiksimbanya seperti apa. Pertanyaannya kira-kira yang ingin kalian temukan di lapangan itu seperti apa. Terus kalian ini jadi nanti adiksimba ini menjadi bekal kalian dalam menyusun pokok berita. Kalian bisa langkah kalian yang tadi, kalian bisa mencari sumber beritanya. Oh, vaksin ini sumbernya dari mana? Oh, dari perangkat desa. Oh, pengumuman puskesmas setempat, dan lain sebagainya. Yang kedua, datang ke lokasi. Apabila lokasinya di puskesmas, kalian datang ke puskesmas. Dipastikanlah
kuota vaksin berapa, yang vaksin siapa saja, dari desa mana saja, dan lain sebagainya. Ini kalian mencari fakta. Dan yang terakhir, kalau kalian sudah mendapatkan fakta-fakta, kalian susunlah berita seperti itu ya. Ini adalah gambaran ketika kalian menyusun berita. Jadi tidak ada katanya, mungkin kata-kata seperti itu tuh enggak relevan untuk masuk ke dalam berita. Jadi dihindari ya, ketika kalian membuat berita tuh kata-kata mungkin, katanya, itu dihindari. Yang sudah pasti-pasti saja. Kalau katanya itu berarti sumber yang terpercaya, contoh kepala puskesmas, kepala laboratorium, dan lain sebagainya yang memang mempunyai wewenang dan hak untuk menjawab. Gitu ya anak-anak ya. Baik, yang terakhir, penyuntingan berita. Kalian tahu nggak sih penyuntingan itu apa? Penyuntingan itu dari kata sunting. Intinya menyunting itu mengedit. Setelah kalian membuat berita, kalian editlah lagi. Apakah bahasanya sudah sesuai, sistematikanya sudah sesuai, struktur kalimatnya sudah sesuai, dan lain sebagainya. Jadi secara sederhananya, menyunting itu mengedit. Kalau menyunting berita berarti memperbaiki sistematika, isi, bahasa, serta struktur kalimat dan lain aspek lainnya. Seperti itu ya. Nah, aspek yang harus diperhatikan dalam menyunting. Ini ada sebuah foto ilustrasi yang Ibu ambil dari Tribun ya. Yang harus kalian perhatikan ketika kalian menyunting, ditinjau lagi kebenaran isi beritanya. Faktanya akurat apa tidak, dan lain sebagainya. Kelengkapan isi berita, sudah menjawab adik simbah apa belum, struktur berita, penyusunan beritanya bagaimana, kemarin sudah Ibu jelaskan strukturnya ya, apakah terbalik, apakah adik simbahnya dicampur aduk atau bagaimana, itu strukturnya disunting lagi. Dan yang terakhir yaitu penggunaan bahasa. Ini seringkali penggunaan bahasa yang sering ditemukan itu menggunakan bahasa lisan tapi diketik menjadi tulisan. Ingat anak-anak, bahasa lisan dengan bahasa tulis itu berbeda gitu ya. Nah, kalian juga bisa mengamati contoh pada buku teks bahasa Indonesia halaman 22 sampai 23. Di situ disajikan berita tentang pemadam kebakaran, dan juga ada penyuntingan berita di bawahnya. Ada kesalahan-kesalahan yang perlu diperbaiki, seperti itu. Nah, saatnya berlatih. Silakan anak-anak membaca berita di link ini ya. Linknya akan Ibu bagikan di deskripsi. Setelah itu kalian buat tabel ya, minimal kalian menemukan 5 kesalahan dalam berita ini serta kasih saran perbaikan, beri saran perbaikan. Contoh ya, contoh yang pertama, kurang lengkapnya berita Bu. Saran perbaikannya apa? Oh, tidak terdapat tanggal penulisan berita. Seharusnya terdapat tanggal penulisan berita bla 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 bla, seperti itu ya. Jadi minimal kalian menemukan 5 kesalahan dari berita yang ada di link ini, gitu ya anak-anak ya. Baik, terima kasih. Semangat belajar di rumah. Ingat, dalam berita, apalagi berita digital, itu banyak sekali beredar hoaks ya. Jadi kalian harus bisa memilah berita yang bermanfaat. Terima kasih. Sekian dari Bu Iin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.